Video ini tidak dibuat untuk menjatuhkan atau menjelekkan pihak manapun, karena sepanjang video aku sama sekali tidak menyebut merek atau pihak manapun. Video ini murni berdasarkan pengalamanku pribadi. Mie instan. Salah satu kuliner paling populer yang menjadi primadona di Indonesia. Cita rasa yang enak, proses penyajian yang praktis, dan poin yang paling penting adalah murah. Kuliner ini bahkan mendapat julukan sebagai makanan anak kos, makanan yang menjadi penyelamat di kala dompet sekarat. Mie instan tidak diragukan lagi, sudah menjadi makanan ikonik di Indonesia, bahkan merambah hingga kancah internasional. Namun, segala kenikmatan dan kemewahan yang ditawarkan mie instan tidak dapat aku nikmati lagi, karena aku nggak bisa makan mie instan lagi. Tahun ini menjadi tahun kelima aku nggak makan mie instan. Ini ceritaku. Waktu kecil aku masih menjadi orang Indonesia pada umumnya. Aku masih makan mie instan dengan normal. Sebenarnya aku juga bukan penggila mie instan yang dalam sebulan bisa belasan atau bahkan puluhan kali makan mie instan. Ya aku masih tergolong standar. Namun hidupku berubah ketika masuk ke kelas 9 SMP. Pada saat itu aku mulai mencoba mie instan dari berbagai merek atau brand. Pada hari Minggu sore, aku masih ingat harinya. Aku pun mencoba salah satu brand mie instan yang tentu nggak akan aku sebut namanya. Karena ya karir saya masih panjang, oke? Mie dari brand atau merek tersebut aku nikmati dengan sangat lahap. Aku benar-benar menikmati momen itu. Tapi satu hal yang aku nggak ketahui, bahwa momen itu akan mengubah kehidupanku selama-lamanya. Jadi beberapa hari setelah itu, aku langsung demam tinggi. Aku dan keluargaku langsung pergi ke IGD. Dan waktu itu dokter mendiagnosis bahwa aku kena radang tenggorokan. Dan ya kayak biasa, dikasih obat, aku minum, dan emang beberapa saat setelah itu demamku mulai turun. Tapi entah kenapa beberapa hari selanjutnya aku jadi nggak bisa makan. Karena tiba-tiba mulut dan tenggorokanku tuh sakit dan perih banget. Bener-bener sakit pol pokoknya. Dan jujur ya, waktu itu mulutku tuh sakit banget kalau misalnya buat makan. Aku nggak bisa ngunyah, dan bahkan kayak sekadar minum atau nelen ludah sendiri itu aku nggak bisa, saking sakitnya. Dan alhasil itu membuat asupan makanan atau nutrisiku jadi terganggu. Dan itu pada akhirnya malah memperlambat proses pemulihanku. Setelah itu akhirnya aku pergi ke dokter spesialis THT. Dan ternyata setelah dokter memeriksa, ternyata ada belasan sariawan di dalam mulutku. Ya rek, kalian gak salah denger, belasan sariawan. Mulai dari bibir, lidah, langit-langit mulut, sampai tenggorokan. Dan juga terdiri dari berbagai macam ukuran. Dari yang besar sampai yang paling kecil-kecil, itu semua ada di dalam mulutku. Alhasil aku dan orang tua aku langsung shock. Karena bayangkan ada belasan sariawan di dalam mulutku. 1, 2, atau 3 sariawan aja udah nyiksa. Bayangkan ini ada belasan. Ya itulah alasan kenapa aku gak bisa makan dengan baik, karena perih dan sakit pol. Setelah itu aku pun minum obat yang diberikan sama dokter spesialis THT itu. Dan berangsur-angsur sariawanku tuh mulai pulih ya. Dan aku juga udah bisa mulai makan dengan normal. Pokoknya total aku punya belasan sariawan di mulutku itu kurang lebih 8 hari. Dan aku bisa bilang bahwa itu adalah 8 hari paling menyiksa. Sedikit informasi tambahan. Sebelum aku kena penyakit atau kejadian ini, sebenarnya setiap kali aku habis makan mie instan, beberapa hari setelah itu akan muncul sariawan di bibirku. Tapi nggak pernah sampai belasan. Sebenarnya belum ada alasan jelas ya, atau alasan pasti apa yang menyebabkan kenapa aku bisa punya belasan sariawan di mulutku. Tapi kalau misalnya dilihat histori makanku selama seminggu ke belakang, cuman mie instan yang agak tanda kutip agak nyeleneh. Karena sisanya aku cuman makan makanan rumah yang terbilang higienis dan juga lebih sehat. Dan setelah kejadian itu aku langsung berkomitmen untuk nggak makan mie instan lagi. Aku mau mengurangi makanan yang tanda kutip berbumbu kayak mie instan ya. Dan ya awalnya penuh dengan godaan, karena aku hidup di tengah masyarakat Indonesia yang masih makan mie instan. Dan aku juga tinggal dengan keluargaku yang masih suka makan mie instan ya. Tapi buktinya sampai sekarang udah 5 tahun aku belum pernah makan mie instan lagi. Dan aku gak akan mau makan mie instan lagi untuk seterusnya ya. Dan sekarang ini aku nggak punya keinginan lagi untuk makan mie instan. Mungkin ibaratnya aku udah kebal
sama yang namanya mie instan ya. Saking lamanya nggak makan dan saking aku bener-bener takut dan kapok. Karena ketika aku lihat mie instan itu langsung kebayang lagi belasan sariawan di mulutku yang bener-bener menyiksa dan mengganggu. Ya intinya di sini aku bukannya mau bilang jangan makan mie instan ya. Ya it's okay teman-teman tetap lanjutin atau tetap makan mie instan, tapi ingat jangan berlebihan. Karena yang berlebihan itu nggak pernah ngasih happy ending ke diri kita sendiri. Oke, jadi tahu batas. Oke, thank you banget udah nonton video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau ada beberapa informasi yang kurang akurat. Silakan like, share, subscribe kalau misalnya suka dengan konten di channel Si Jo Tahu ini. Dan sekali lagi, thank you udah nonton dan Tuhan berkati. Stay safe and stay healthy.